Yang kedua, saya ingin mengatakan begini, ya. Rasulullah SAW, beliau memiliki sifat atau akhlak derma, atau bahasa Arabnya tadi jud atau karom atau sakho, istilah Inggrisnya tadi filantropi tadi, itu bahkan sudah beliau miliki, sudah melekat sifat dan akhlak itu pada diri beliau sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, di antaranya karena faktor tarbiyah ailiyah, faktor tarbiyah atau pendidikan keluarga, tarbiyah ailiyah atau pendidikan keluarga, dan juga ya karena faktor kepribadian beliau yang agung itu sendiri. Beliau memang sosok yang agung, yang suka berbuat derma, bahkan derma itu menjadi sifat dan akhlak yang sudah melekat dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita katakan beliau warisi sifat itu diantaranya dari tarbiyah, atau beliau dapatkan itu dari tarbiyah ailiyah sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, karena kita ketahui bahwa keluarga besar beliau itu adalah Bani Hashim, lalu Bani Muthalib, keturunan Hashim dan juga keluarga besar Bani Muthalib. Kakek beliau itu Abdul Muthalib. Itu adalah sosok-sosok tokoh di masyarakat Quraisy yang masyarakat Quraisy itu berbangga dan membanggakan mereka dikarenakan sifat derma atau sifat filantropis yang ada pada mereka, atau dikarenakan sifat dan akhlak derma yang ada pada mereka. Umpamanya kita mengenal di antara profesi atau peran politik warisan keluarga beliau itu adalah namanya peran rifadah dan peran sikoyah. Peran rifadah dan sikoyah. Rifadah itu artinya memberi makan free atau gratis kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji dari seluruh semenanjung Arabia. Nah, ini tentunya dengan keluarga yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW hidup di tengah mereka. Beliau menyaksikan bagaimana keluarga besar beliau itu menjalankan peran yang namanya peran rifadah ini. Juga peran sikoyah. Sikoyah itu memberi minum kepada jamaah haji. Dan itu free pada zaman itu. Dan perlu diketahui pada zaman itu, sudah lama sumur Zam-Zam itu hilang. Sudah lama sumur Zam-Zam itu hilang. Maka karena sumur Zam-Zam sudah lama hilang, menyediakan air minum free untuk jamaah haji pada zaman itu. Di era belum ada botol, di era belum ada galon, ya kan? Di era belum ada mesin air dan sebagainya, itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, ini pada keluarga besar beliau, dan beliau hidup di tengah-tengah mereka, maka pada diri beliau tumbuh jiwa dan juga spirit untuk berderma ini, begitu ya. Nah, ini saya simpulkan masalah ini adalah masalah faktor tarbiyah ailiyah, pembinaan keluarga. Yang kalau mau kita hidupkan di era kita sekarang ini, ya kita bisa melakukan hal itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melatih anak-anak kita, keluarga besar kita, agar terlibat dalam kedermawanan itu. Caranya bukan sekedar mereka suruh daftar, melihat kita melakukan, tapi mereka kita libatkan untuk melakukan. Jadi misalnya kalau mau pergi ke masjid atau pergi ke ini, kan di masjid ada kotak, dari rumah kita sudah sediakan bekalan untuk anak kita agar itu dimasukkan dalam kotak. Atau kalau punya makanan dan sebagainya, ini kalau melihat dilatih seperti itu akan tumbuh pada diri anak-anak kita itu jiwa filantropis seperti itu. Di samping juga karena faktor kepribadian beliau
Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun waktu itu beliau belum menjadi seorang nabi dan rasul, dan ini diakui oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha pada saat pernikahan Ummul Mukminin Khadijah dengan Rasulullah SAW sudah berlangsung kira-kira 15 tahun. Artinya keluarga itu sudah mengalami, kalau bahasa sekarang itu ya, asam garam kehidupan berkeluarga. Asam garam kehidupan berkeluarga gitu. Dari situ Ummul Mukminin Khadijah semakin bangga dan semakin hormat kagum kepada sosok Rasulullah SAW. Sehingga pada saat Nabi Muhammad SAW perlu mendapatkan support secara mental, perlu mendapatkan support secara spiritual, maka muncullah kalimat-kalimat pujian dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW. Di antaranya Ummul Mukminin mengatakan, kalla innaka lataksibu al-kalla wa innaka lataksibul ma'duma wa taksibul kalla wa tu'inu ala dzal hajati, dan sebagainya. Bahwa tidak mungkin wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya maksudnya, sesuatu buruk terjadi pada diriku, tidak mungkin. Yang terjadi pada dirimu itu yang tidak lain maksudnya adalah Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril itu tidak mungkin itu sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena sosok engkau itu adalah sosok yang tidak pernah berbuat buruk. Sosok yang tidak pernah berbuat buruk, maka tidak mungkin orang yang tidak pernah berbuat buruk itu tiba-tiba mengalami peristiwa yang buruk. Itu keyakinan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dengan fasih menyebutkan kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam selama Ummul Mukminin mengenal beliau dan selama menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau, ya kalau singkatnya sekarang ini sesuai dengan tema kita, adalah sosok yang sangat filantropis, sosok yang sangat filantropis. Gitu ya. Nah, ini poin kedua yang saya sampaikan, bahwa jiwa beliau yang derma, sifat beliau, akhlak beliau yang dermawan seperti itu sudah terjadi pada diri beliau semenjak beliau belum menjadi Nabi dan Rasul, paling tidak karena dua faktor. Satu adalah faktor tarbiyah ailiyah, satu adalah memang kepribadian beliau yang sangat istimewa dan luar biasa.